Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang silogisme, yaitu kita akan bahas latihan soal dari nomor 2 sampai nomor 10. Stay tune terus ya. Yuk kita gaskan nomor 2. Sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Kesimpulannya adalah, kita analisa jawabannya dulu ya. Opsi A, ada sepatu hitam yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Ini salah ya teman-teman, karena di premis 1 disebutkan bahwa sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Opsi B, sepatu merah yang tidak lebih bagus dari sepatu hitam harganya murah. Ini juga salah ya teman-teman, karena di premis kedua sepatu yang lebih bagus dan harganya lebih mahal banyak dibeli orang yaitu sepatu merah, karena dia memang lebih bagus dari sepatu hitam. Di premis 1 juga bertentangan. Opsi C, sepatu yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih bagus. Ini salah ya teman-teman, karena di premis 2 dikatakan sepatu yang lebih bagus banyak dibeli orang. Opsi D, sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Ini tepat ya teman-teman, ini jawabannya benar. Karena dikatakan di premis 1 sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Opsi E, ada sepatu merah yang harganya lebih mahal tidak banyak dibeli orang. Ini juga tidak tepat ya teman-teman, jawabannya yang salah. Oke, jadi jawabannya adalah D. Sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Kita lanjut ya. Soal nomor 3. Di rumah sakit, semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Rizky ada di rumah sakit. Ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Oke, kesimpulannya adalah opsi A, Rizky seorang dokter yang tidak berbaju putih. Ini salah ya teman-teman. Dikatakan di rumah sakit, semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Nah, di opsi A ini bertentangan dengan premis 1. Opsi B, Rizky bukan seorang dokter yang berbaju putih. Ini juga salah ya teman-teman, karena di premis 1 sudah dikatakan semua dokter berbaju putih. Jadi opsi B ini salah. Opsi C, Rizky seorang dokter yang tidak membawa stetoskop. Ini juga salah. Dikatakan dokter kalau ia memakai baju putih dan membawa stetoskop. Opsi D, Rizky bukan dokter. Nah, ini jawaban yang benar ya, karena Rizky emang ada di rumah sakit, tapi dia tidak memakai baju putih dan tidak membawa stetoskop. Jadi ini jawaban yang tepat. Opsi E, Rizky seorang dokter yang tidak membawa stetoskop dan tidak berbaju putih. Ini juga salah ya teman-teman. Karena dikatakan seorang dokter itu memakai baju putih dan membawa stetoskop. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor 4. Tidak semua orang yang pergi ke mall ingin belanja. Hari ini Santi pergi ke mall. Kesimpulannya adalah kita analisis jawaban dulu ya. Hari ini Santi belum tentu belanja. Ada kata belum tentu. Kita simpan dulu ya. Opsi B, mall adalah tempat untuk orang-orang belanja. Nah, ini juga salah ya teman-teman.
Karena dikatakan tidak semua orang yang pergi ke mall ingin belanja. Jadi ini pertentangan dengan premis ke-1. Opsi C, hari ini Santi berbelanja. Nah, ini juga salah karena tidak dikatakan si Santi ini belanja. Opsi D, Santi adalah seorang pelanggan di pusat perbelanjaan di mall. Ini juga salah karena Santi ini tidak dikatakan ke mall ini ngapain gitu, ya kan? Jadi ini salah. Opsi E, hari ini Santi tidak berbelanja. Nah, ini langsung disimpulkan kalau tidak belanja. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman. Karena tidak disebutkan Santi ngapain ke mall, kan kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, hari ini Santi belum tentu belanja. Nah, bisa jadi yang lainnya. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 5. Semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang. Kesimpulannya adalah nah, kalau ada kata semua sama sebagian, ini biasanya jawabannya adalah sebagian ya teman-teman. Tapi kita harus melihat opsi jawaban. Kita analisa dari opsi A. Ada radio yang tidak memakai baterai, memakai antena. Ini dikatakan bahwa semua radio memakai baterai. Jadi ini salah ya, karena bertentangan dengan premis 1. Opsi B, ada radio yang tidak memakai antena panjang, tidak memakai baterai. Nah, ini juga salah karena walaupun dia sebagian dikatakan sebagian radio tidak memakai antena panjang, tapi semua radio itu memakai baterai. Jadi ini salah ya. Opsi C, ada radio yang memakai baterai, ada radio yang memakai antena panjang, tidak memakai baterai. Jadi ini juga salah karena dikatakan semua radio itu memakai baterai. Opsi D, ada radio yang tidak memakai baterai, tidak memakai antena panjang. Ini juga salah ya teman-teman. Karena ini sudah bertentangan dengan premis 1. Terus karena dikatakan semua radio itu memakai baterai. Jadi nggak ada yang tidak memakai baterai. Opsi E, ada radio yang tidak memakai antena panjang, memakai baterai. Nah, ini jawaban yang tepat. Karena dikatakan sebagian radio tidak memakai antena panjang. Ini sesuai ya. Memakai baterai, ini juga sesuai. Ingat, sebuah kesimpulan adalah yang mewakili seluruh premis. Kita lanjut soal nomor 6. Semua sepeda memiliki lampu yang terang. Sebagian lampu yang terang berwarna putih. Kesimpulannya adalah, nah, kalau ada kata semua, sebagian, itu biasanya jawabannya sebagian. Tapi kembali lagi kita harus perhatikan opsi jawaban. Opsi A, semua sepeda memiliki lampu yang terang berwarna putih. Ini tidak ya, karena dikatakan yang berwarna putih itu sebagian, jadi sebagiannya lagi tidak, kan kayak gitu. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Opsi B, tidak semua lampu yang terang pada sepeda berwarna putih. Ini juga salah ya teman-teman, karena ini hanya mewakili premis kedua saja. Opsi C, lampu berwarna putih, bagian perlengkapan semua sepeda. Ini juga enggak ada kaitannya dengan dengan premis. Tidak disebutkan dalam soal bagian perlengkapan.
Opsi D, sebagian sepeda memiliki lampu yang terang berwarna putih. Ini mewakili kedua premis, jadi ini jawaban yang tepat. Karena dikatakan semua sepeda memiliki lampu yang terang. Sebagian lampu yang terang berwarna putih. Nah, ini sesuai ya teman-teman. Opsi E, tidak ada sepeda yang berlampu terang selain putih. Nah, ini juga tidak dikatakan seperti itu, jadi ini salah. Lanjut, sekarang kita bahas nomor 7 ya. Jika seorang rajin belajar, maka ia mendapatkan ilmu. Jika seorang punya banyak ilmu, maka dia akan berguna bagi masyarakat. Nah, ini kesimpulannya apa? Ini adalah contoh dari silogisme, di mana P maka Q, Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kita cari opsi jawaban yang kesimpulannya P maka R. Ini P, jika seorang rajin belajar. Ini Q, maka ia mendapatkan ilmu. Jika seorang punya banyak ilmu, ini Q, maka ia akan berguna bagi masyarakat. Ini R. Maka kesimpulannya kita P maka R. Kita lihat opsi jawaban A. Jika seorang berguna di masyarakat, pastinya ia rajin belajar. Ini salah ya, karena ini tidak sesuai dengan kaidah silogisme. Jika seorang rajin belajar, maka ia punya banyak ilmu. Ini juga salah karena tidak sesuai ya teman-teman. Ini hanya P maka Q saja. Oke. Opsi C, jika seorang rajin belajar, maka ia akan berguna di masyarakat. Nah, ini jawaban yang tepat ya teman-teman. Opsi C ini P maka R. Sesuai dengan kaidah silogisme. Opsi D, jika seorang punya banyak ilmu, maka orang tersebut rajin belajar. Ini juga salah ya, ini Q maka P. Jika seorang berguna bagi masyarakat, maka dia punya banyak ilmu. Ini juga salah, karena tidak sesuai dengan kaidahnya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut soal nomor 8. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Kesimpulannya adalah kita lihat lagi semua sebagian. Maka kemungkinan jawabannya adalah sebagian ya. Semua mahasiswa belajar. Ini hanya mewakili satu premis saja ya, jadi ini tidak tepat. Semua mahasiswa belajar dan lulus ujian. Ini juga salah, karena dikatakan sebagian mahasiswa yang lulus ujian, berarti ada sebagiannya lagi yang tidak lulus ujian. Gitu. Sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Ini benar ya teman-teman, karena dikatakan sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Jadi ada sebagiannya lagi dari mahasiswa itu yang belajar dan lulus ujian. Opsi D, semua mahasiswa yang tidak belajar tidak lulus ujian. Ini juga salah, karena di premis 2 dikatakan ada sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata nggak belajar. Opsi E, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Ini hanya mewakili dari premis kedua saja. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 9.
Oke, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sebagian office boy adalah karyawan. Kesimpulannya adalah kalau ada kata semua, sebagian, maka kemungkinan jawabannya adalah sebagian. Tapi kita harus lihat dulu semua premisnya ya. Opsi A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Ini jawabannya salah ya teman-teman, karena dikatakan sebagian office boy. Jadi nggak semua. Sebagian peserta rapat rutin bukan karyawan. Ini juga hanya mewakili premis kedua saja. Jadi opsi B ini salah. Sebagian peserta rapat rutin adalah office boy. Iya, ini adalah jawaban yang benar. Karena dikatakan semua karyawan harus rapat rutin. Sebagian office boy adalah karyawan. Jadi sebagiannya lagi itu bukan karyawan. Jadi sebagian peserta rapat rutin adalah office boy, karena office boy ini adalah bagian dari karyawan. Semua office boy hadir di dalam rapat rutin, tidak ya, karena dikatakan semua. Tidak dikatakan semua tapi sebagian. Semua yang hadir bukan office boy. Ini juga salah, karena sudah dikatakan sebagian office boy. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Terakhir ya, semua mahasiswa berdasi, sebagian mahasiswa berjas. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada kata semua, sebagian, itu biasanya adalah sebagian. Sebagian mahasiswa berjas. Ini cuma mewakili premis 2, jadi ini salah. Sebagian mahasiswa berjas dan bersepatu. Ini tidak dikatakan dalam premis ya, bersepatunya. Oke, jadi opsi B ini salah. Sebagian mahasiswa berdasi dan berjas. Ini benar ya teman-teman, opsi yang tepat. Sebagian mahasiswa berdasi tapi tidak berjas. Ini salah, karena dikatakan semua mahasiswa berdasi. Opsi E, semua mahasiswa berdasi dan berjas. Ini juga salah, karena dikatakan yang berjas itu hanya sebagian. Nah, itu tadi pembahasan kita soal latihan silogisme lanjutan part 2 dari part 1 kemarin ya. Semoga bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, dan semoga semuanya sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir.